Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Seperti drama tak berujung, kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Egy Sujana, Damai Harilubis, dan Roy Suryo yang awalnya kompak di perahu yang sama dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, kini mendadak berubah haluan. Setelah status tersangkanya dicabut, Egy Sujana dan Damai Harilubis kini justru menyerang Roy Suryo. Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan pengacaranya Ahmad Hozinuddin ke Polda Metro Jaya. Lalu apa yang melatar belakangi langkah hukum tersebut? Benarkah mereka pecah kongsi? Minggu 25 Januari, Egy Sujana dan Damai Harilubis melaporkan Roy Suryo beserta pengacaranya Ahmad Hozinuddin ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik. Damai bilang ia melaporkan Ahmad Hozinuddin karena Hozinuddin menuding pemanggilan ketiga tersangka klaster 1 kasus ijazah Jokowi, yakni Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi dipengaruhi oleh Damai Harilubis dan Egy Sujana. Damai menepis tudingan tersebut dan menegaskan bahwa pemanggilan para tersangka merupakan murni proses hukum yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Bicara bahwa pemanggilan tanggal 22 kemarin Kamis itu akibat saya dengan Bang Egy, senior saya, ke Solo. Dia bilang itu gara-gara saya ke sana inilah makanya dipanggil 22 orang itu hasut itu namanya. Namanya seseorang atau subjek hukum itu sudah dilaporkan menjadi tersangka. Tentu kan ada jadwal-jadwal agenda pemanggilan. Ya kan? Kok bisa-bisa dia nuduh kami gitu loh. Sementara itu, Roy Suryo merespon santai laporan yang dilayangkan oleh mantan sekutunya Egy dan Damai. Di hadapan wartawan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Roy hanya tertawa dan berkelakar sambil menunjukkan gambar yang ia bawa. Ia menjelaskan telah kehilangan dua sosok yang mestinya diproses hukum jika keduanya terbukti melanggar pidana. Roy menegaskan tidak pernah menyinggung individu tertentu dalam pernyataannya. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, juga merespons laporan polisi Egy dan Damai. Menurutnya, apa yang dia dan kliennya sampaikan secara terbuka kepada publik, baik itu soal SP3 Egy dan Damai di kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, kemudian analogi pertemuan keduanya dengan Jokowi di Solo, hingga narasi pengkhianatan adalah fakta. Hozinuddin bilang semua pernyataan itu sebagai kritik, bukan fitnah, apalagi pencemaran nama baik. Jadi saya kira semuanya adalah fakta, dan kalau tidak fakta tentulah tidak ada pemecatan terhadap Kurnia Triroyani, juga tidak ada pemecatan terhadap Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan sejumlah aktivis TPUA oleh Egy Sujana yang sebelumnya mengkritik kedatangan Egy Sujana bersama Damai Harilubis ke Solo. Sebelumnya, 8 Januari lalu, Egy Sujana dan Damai Harilubis yang saat itu masih berstatus tersangka pencemaran nama baik di kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kediaman pribadi Jokowi di Solo. Jokowi pun sempat buka suara soal pertemuan itu. Jokowi bilang kedatangan keduanya untuk bersilaturahmi. Usai pertemuan itu, Jokowi bahkan menuturkan tidak menutup kemungkinan ada perdamaian lewat restoratif justice.
Dan benar saja, beberapa hari berselang Polda Metro Jaya lalu menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Dengan begitu, status tersangka keduanya terkait fitnah dan pencemaran nama baik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi gugur. Polisi mengklaim SP3 diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif. Sementara salah satu tersangka lainnya, Rismon Sianipar menyebut akan tetap melanjutkan perjuangan meski Egy dan Damai mundur dari lapangan tempur. Tentang Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis, kami menganggap ya mereka sudah selesai sih. Kalau memang nggak kuat, pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini. Begitu, Mbak. Soal langkah Egy dan Damai yang menempuh jalur keadilan restoratif, sejumlah pihak menuding ada kesepakatan tersembunyi. Hingga akhirnya Egy dan Damai dihadiahi SP3. Bukan cuma itu, Egy dan Damai juga dicurigai menerima sejumlah uang sebagai kompensasi atas penghentian perkara. Tentu kuasa hukum Egy dan Damai menolak bentah-bentah tudingan itu. Elida Neti selaku kuasa hukum Egy dan Damai bilang mereka melakukan di situ berdamai. Tidak ada kata-kata maaf karena Bang Egy merasa dia tidak salah dan tidak ada deal-dealan. Tidak bawa surat apapun, tidak ada dokumen. 1.000 perak pun tidak ada kami dapat apa-apa. Menanggapi kedua kawannya sowan ke Solo saudara, Roy Suryo menilai Egy dan Damai bukanlah seorang pejuang. Dengan tegas, Roy bilang tidak akan mengikuti jejak langkah keduanya yang diduga menemui Jokowi untuk meminta maaf dan memohon restoratif justice. Tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi kita tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, kenapa? ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Egy Sujana menjelaskan soal kedatangannya ke rumah Jokowi 8 Januari lalu bukanlah untuk meminta maaf, melainkan meminta Jokowi menjembatani agar statusnya sebagai tersangka dicabut dan perintah pencekalannya juga dibatalkan. Hal itu karena Egy merasa dia tidak pantas ditersangkakan. Sebab menurut Egy, proses hukumnya bertentangan dengan undang-undang. Salah satunya, ia merasa belum pernah disidik tapi sudah ditersangkakan. Egy lalu menyindir Roy Suryo yang mengkritik soal pertemuannya dengan Jokowi. Egy bilang, Roy Suryo silahkan saja lawan Jokowi kalau merasa jagoan. Saya harus bagaimana? Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, ya lawan aja tuh. Bola panas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi terus menggelinding. Publik disuguhkan drama berkepanjangan hingga berlapis-lapis episode. Penegak hukum mesti hadir menengahi. Substansi persoalan harus diselesaikan dengan adil dan sebenar-benarnya agar kasus ini tak berlarut bak benang kusut. Posisi hukum harus jelas dan tegas sebab hukum bukanlah karena atau arena bermain segelintir pihak. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi seorang pedagang es gabus diintimidasi oleh oknum anggota TNI dan Polri karena dituduh es yang dijualnya terbuat dari spon bedak.